Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program baru yang disebut Tafsir Flash. Cara Rasulullah menjelaskan Al-Quran. Baiklah, program ini adalah program tafsir, yakni menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan hadis-hadis atau penjelasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran. Baiklah, pada episode kali ini kita akan menafsirkan satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Kita baca dulu surat tersebut secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita akan jelaskan atau tafsirkan ayat dalam surat Al-Fatihah satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, sang penguasa hari akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untukmu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya golongan yang engkau beri nikmat, bukannya jalannya golongan yang engkau murkai, bukan pula jalannya golongan yang sesat. Pada ayat akhir ini kita akan menjelaskan tafsirnya secara lengkap berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Mari kita jelaskan satu persatu kata-kata yang ada di dalam ayat ini. Pertama adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya golongan yang engkau beri nikmat. Siapakah golongan yang dimaksud di sini? Mari kita lihat bagaimana keterangan atau penjelasan. Nah, ayat tadi dijelaskan dengan ayat Al-Quran yang lain yang ada di surat An-Nisa ayat 69 dan ayat 70. Di situ Allah menjelaskan siapa yang dimaksud dengan golongan yang diberi nikmat. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'a was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya ia bersama-sama dengan golongan yang Allah beri nikmat kepada mereka, yakni golongannya para nabi-nabi, golongan orang beriman, dan golongan orang saleh. Jadi yang dimaksud dengan golongan yang Allah beri nikmat adalah golongannya para nabi-nabi Allah, orang beriman, dan orang saleh.
Bagaimana dengan kata ghairil maghdubi alaihim, yang artinya golongan yang Allah murkai? Siapakah mereka? Mari kita lihat keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai ayat ini. Untuk menjawab pertanyaan ini kita baca penjelasan Rasulullah. Suatu hadis yang statusnya hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata al-maghdub alaihim. Mari kita baca hadisnya. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dullalun, rawahu Tirmizi. Artinya, dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Yahudi adalah golongan yang Allah murkai. Nah, jadi yang dimaksud dengan golongan yang Allah murkai di sini adalah kaum Yahudi. Bagaimana dengan kata waladdallin, golongan yang sesat? Siapakah mereka? Nah, mari kita baca lagi penjelasan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi tadi. Kita baca lagi hadisnya. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dullalun, rawahu Tirmizi. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Yahudi adalah golongan yang Allah murkai, sedangkan orang Nasrani adalah golongan yang sesat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, berdasarkan keterangan Rasulullah tadi, kita paham bahwa yang dimaksud dengan golongan yang sesat itu adalah kaum Nasrani. Rasulullah menggunakan kata umum, kaum Nasrani atau orang Nasrani. Artinya ini mencakup semua orang Nasrani dari jenis yang berbeda, seperti orang Katolik, orang Protestan, Kristen Ortodok di Rusia, Kristen Anglikan di Inggris, dan lain-lain sebagainya. Semua jenis, semua sekte dari orang Nasrani. Demikianlah tafsir flash cara Rasulullah menjelaskan Quran. Sampai di sini, sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.